Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin al muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah. Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa aral semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali, hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang kami hormati, kami muliakan teman-teman di LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kulon Progo dan pemirsa yang budiman, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk bersama-sama
ngaji secara online, mengaji untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud, yaitu menjadi insan yang takwa, muttaqin, yang meningkat kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya cintai, akhir-akhir ini kalau kita lihat masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, juga tengah berada dalam masa-masa yang sulit karena tengah dirundung wabah corona yang tentu sedikit banyak kita akan merasakan beberapa hal yang itu secara tidak langsung atau tidak langsung menunjukkan kesulitan-kesulitan hidup yang tentu dengan adanya wabah ini berdampak pula bagi kualitas kehidupan, kualitas keberagamaan, tradisi yang ada, khususnya tradisi yang telah berurat akar ketika masuk di bulan Ramadan. Tentu adanya wabah corona yang saat ini sedang mewabah di Indonesia menuntut kita, umat Islam khususnya, untuk berusaha memproteksi diri agar terjauh dari virus tersebut. Proteksi yang kita lakukan, baik itu secara lahir ataupun batin, menunjukkan bahwa apa yang akan kita lakukan ini harus memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita, sehingga kita dapat, dalam tanda kutip, normal dalam kondisi wabah seperti ini. Kita tahu banyak di antara ulama yang kemudian memberikan berbagai macam wejangan, nasihat kepada para santri, kepada masyarakat umat Islam untuk menguatkan lahiriah, di samping juga banyak dokter juga, tenaga medis yang berusaha untuk memberikan anjuran-anjuran terkait kaifiah, cara untuk memproteksi secara jasmaniah melalui tindakan-tindakan medis. Keseluruhan apa yang telah ditempuh, apa yang telah diwejangkan oleh baik itu dari tenaga medis ataupun juga para ulama, keseluruhan yang ada itu, keseluruhan tindakan-tindakan tersebut merupakan amal yang tentu di satu sisi perlu kita sadari sebagai bagian yang perlu untuk kita lakukan. Tetapi dalam tinjauan akidah, aqaid, khususnya terkait dengan laku-laku tasawuf, khususnya tazkiyatun nafsi, tentu sedikit banyak kita sebagai seorang muslim tentu harus bisa menyadari bahwasanya amal itu tetaplah amal. Artinya amal berbeda dengan khaliq. Amal yang selama ini kita lakukan, kita ikhtiarkan untuk mencapai sesuatu, itu tidak bukan hanya sebatas sebagai amal yang itu merupakan makhluk, sesuatu yang memang secara khusus telah ditakdirkan oleh Allah untuk diciptakan kepada umat manusia, yang kemudian amal tersebut merupakan bentuk-bentuk ikhtiar, baik itu lahiriah jasmaniah, lahiriah atau rohaniah, yang berdampak pada sesuatu dengan izin Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berusaha untuk memahami, menjelaskan, menyadari terkait dengan amal, satu hal yang perlu diingat bersama, bahwasanya amal itu bukanlah sesuatu yang harus kita
gantungkan. Jangan sekali-kali kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menggantungkan hidup kita dari amal. Iktimat kita kepada amal itu berarti bukan bentuk iktimat yang sejati, bukan bentuk iktimat yang sesungguhnya, atau bukan bentuk iktimat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita iktimat kepada amal yang notabene merupakan iktimat kepada makhluk, tentu itu akan berdampak pada beberapa hal, ya, beberapa hal yang luar biasa bagi usaha-usaha kita taqarrub pada Allah atau tazkiyatun nafsi. Karena ketika kita bergantung kepada amal, secara otomatis kita tidak bergantung kepada Allah. Orang ketika tidak bergantung kepada Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang bahkan tidak lebih dekat kepada Allah, tapi bahkan jauh kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu makalah yang menarik yang secara jelas memberikan nasihat kepada kita untuk tidak bergantung kepada amal, karena bagaimanapun ketika kita bergantung kepada amal, kita akan mendapatkan akibat yang berbahaya. Dalam salah satu nasihatnya, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam, menjelaskan dalam makalahnya, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Min alamatil i'timad 'alal amal, di antara beberapa tanda i'timadnya seorang hamba kepada Allah, kepada amal. Amal di sini bisa dikatakan sebagai amal jawarih, amal yang bisa kita lihat, amal anggota badan, amal lahiriah, baik itu min sholawatin, bentuknya berupa sholawat, atau wa aurat, atau juga bentuknya bisa aurat, wirid-wirid. Sebagaimana kita saat ini banyak yang melakukan atau membaca atau mengamalkan aurat untuk lidaf'il bala, atau wa adkarin, atau adkar, wa ghairiha, atau lain sebagainya. Ketika seorang beriktimat kepada amal yang dia lakukan, maka kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa iktimat seorang hamba kepada amal itu bisa berstatus hamba tersebut sebagai seorang abid, juga bisa berstatus hamba tersebut sebagai seorang muridin. Wal mu'tamid ala dzalik al-ubad wal muridin. Adapun orang yang beriktimat kepada amal jawarih tadi itu ada dua kelompok. Dalam syarah Hikam dijelaskan bahwa ada dua kelompok orang yang beriktimat kepada amal itu. Yang pertama adalah al-ubad, yaitu hamba-hamba yang ahli ibadah. Wal muridun, dan orang-orang yang memiliki niat keinginan untuk usul kepada Allah. Bagaimana keadaan masing-masing kelompok ini? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, fal awalun ya'tamiduna 'alaiha fi dukhul jannah wa tana'um fiha wan najah min 'adzabillahi ta'ala. Adapun golongan ubad, fal awalun, golongan pertama yaitu ubad ini iktimat kepada amal, tetanggenan kalau dalam bahasa Jawanya, kepada amal, bergantung kepada amal. Untuk apa? Untuk mencapai keinginannya berupa masuk surga. Dia iktimat kepada amal agar dirinya bisa mendapatkan kenikmatan surga, bisa sukses, wan najah min adzabillah, bisa terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal akhirun ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ila Allah taala. Adapun yang kedua, yaitu golongannya muridun, itu adalah orang yang berusaha iktimat kepada amal agar dirinya itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa kasfil astar 'anil qulub, dan dia berusaha iktimat kepada amal agar hijab-hijab yang ada dalam hatinya itu tersingkap. Kemudian wa husul ahwal qa'imah biha wal mukasyafah wal asrar, dan dia iktimat kepada amal. Golongan muridun ini beriktimat kepada amal untuk mencapai tingkatan-tingkatan ahwal-ahwal dalam tasawuf, dalam tarekat, dalam suluk mereka, baik itu ahwal berupa mahabbah atau ahwal-ahwal lainnya, dan juga dia berusaha untuk iktimat kepada amal agar dia bisa mukasyafah, ya, bisa menjadi orang yang wali, orang yang keramat, orang yang memiliki karomah dan sebagainya. Nah, dua kelompok ini menurut Imam Ibnu Athaillah Sakandari, wakilahuma madmumun, dua kelompok ini menurut beliau itu merupakan kelompok yang tercela. Wa nasyi'un min ru'yatin nafsi. Kenapa dikatakan sebagai kelompok tercela? Karena secara tidak langsung dua kelompok ini ketika dia iktimat kepada amal, pada hakikatnya dia itu dalam hatinya timbul, ya, timbul apa namanya, hawa nafsu, ya, karena dia wanasyi'un min ru'yatin nafsi, karena timbul dari melihat dirinya sendiri, melihat amal itu sebagai sesuatu memiliknya sendiri. Wanus batil amal ilayya hatta yuntija ma dzukir, sehingga dia akan seperti itu sampai dia itu mendapatkan apa yang diinginkan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini bedanya antara dua kelompok, yaitu al-ubad dan muridun, dengan kelompok yang satu lagi yaitu arifin. Amal arifun, adapun orang-orang yang arif, para arifin, fala yarawna li anfusihim, mereka tidak sekali-kali melihat diri mereka sendiri, syai'an hatta ya'tamidu 'alaiha, sehingga mereka tidak kemudian sekali-kali iktimat kepada amal. Lalu bagaimana keadaan dari arifin ini? Bal yusyahiduna anal fa'il al-haqiqi wallahu ta'ala, akan tapi hatinya dapat bermusyahadah. Musyahadah dalam konteks tasawuf, musyahadah itu dengan hati, melihat sesuatu dengan mata hati. Berbeda dengan ru'yah atau nazar dalam konteks tasawuf. Ru'yah dan nazar itu melihat dengan mata lahiriah. Bal yusyahiduna annal fa'il al-haqiqi wallahu ta'ala, adapun orang-orang arifin ini menyaksikan bahwasanya annal fa'il, subjek yang hakiki itu adalah siapa? Wallahu ta'ala. Wa annahum mahallun li dhuhuri dzalika faqat, sedangkan diri mereka itu hanya sebatas tempat bagi terciptanya atau lahirnya amal-amal tadi itu. Ini yang membedakan antara arifin, orang-orang ahli ma'rifat, dengan ubad dan muridun di dalam mereka menyikapi amal yang mereka lakukan. Ini artinya apa? Artinya bahwa amal seberapapun bagusnya, seberapapun tinggi kualitasnya, itu tidak lebih dari sekedar amal, tidak lebih dari sekedar amal saja, tidak lebih dari sekedar sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang artinya makhluk. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai seorang muslim tentu jangan sampai dalam kehidupan kita bergantung kepada amal. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya semua itu merupakan bagian dari proses yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa berproses di situ. Dan hakikatnya adalah al-fa'il al-hakiki adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ketika seseorang itu bergantung, beriktimat pada amal, maka apa yang akan terjadi? Ketika kita selalu beriktimat pada amal, kita hanya bergantung kepada doa kita, kepada sholat kita, kepada zikir kita, sampai lupa bahwa semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dijelaskan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Ketika itu kita lakukan, ketika kita terlalu beriktimat kepada amal, maka kita akan berkurang pengharapan. Nuqsanur raja', kurangnya pengharapan. Ay raja'i fillahi ta'ala ayudkhilahul jannah. Kita akan berkurang pengharapan kita kepada rahmatnya Allah, sehingga seolah-olah kita tidak akan bisa masuk surga. Kita seolah-olah akan menjadi manusia celaka. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita untuk kembali ke jalan atau ke jalur agama Islam yang baik dan benar. Raja'ihi fillahi ta'ala ayudkhilahul jannah. Berkurang, harapannya berkurang, harapan kita akan berkurang. Jika kita seorang golongan aubat, jika kita berada pada golongan aubat, maka rojak kita akan berkurang. Kemudian apabila kita berada pada golongan muridin, seorang yang ahli thariqah sedang berada pada suluknya, maka dia akan berkurang apa? Berkurang keyakinannya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda wujudi zalal, ketika tampak, ya, ketika dia merasa memiliki dosa, atau ketika dia sedang atau baru saja berbuat dosa, maka dia pengharapannya akan hilang. Bi antasturahu min ma'asiyah kazina wa ghaflah anillahi ta'ala. Ketika dia ghaflah, dia akan merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa ada akibat yang membahayakan ketika kita senantiasa atau terlalu jauh beriktimat kepada amal. Termasuk ketika kita menyikapi bagaimana keadaan masyarakat kita, kehidupan kita saat ini yang tengah diuji dengan adanya wabah corona, yang tentu kita sebagai seorang muslim yang di satu sisi perlu untuk berikhtiar, tapi di sisi lain juga perlu untuk menguatkan, menjaga akidah kita. Maka prinsip untuk mengatakan bahwa amal yang kita lakukan itu hanya sebatas amal, ikhtiar, tidak lebih dari sesuatu yang bahkan pantas untuk kita iktimat, itu tidak akan membuat kita bertambah baik, akan tapi sebaliknya kita akan bertambah terpuruk ketika kita salah dalam memaknai amal-amal yang kita lakukan tersebut. Kemudian apa sebetulnya tujuan dari adanya maqalah min alamatil i'timad al amal nuqsanur raja inda wujudi zalal ini? Apa motivasi apa yang kemudian membuat Imam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan nasihat tersebut kepada kita? Di dalam salah satu syarahnya terhadap kitab tersebut,
tiada lain bahwasanya hikmah ini bertujuan agar kita tidak berusaha untuk pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang motivasi Imam Ibnu Athaillah Sekandari untuk menjelaskan makalah ini? Bahwa dijelaskan di sana muradul musannif bi hadzal hikmah musyitus salik, yaitu memberikan semangat kepada salik agar terus beramal. Akan tapi beliau secara tegas memberikan warning, memberikan peringatan bahwasanya ketika kita beramal, maka yang perlu untuk ditekankan adalah jangan sekali-kali beriktimat kepada amal. Siwallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan hal ini, beliau mengutarakan hikmah ini bukan dalam rangka la at-tajhid fil a'mal. Bukan dalam rangka kita disuruh untuk menjauh dari amal, apalagi sampai kita benci untuk beramal. Tidak. Li'annaha, karena sesungguhnya amal itu sabab adi, sesuatu sebab yang telah umum terjadi, yang wajar untuk dilakukan fil wusul ilallahi ta'ala, bahkan terkait dengan proses-proses untuk menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya amal jawarih itu sesuatu yang wajar untuk dilakukan dan harus dilakukan. Makalah ini min alamatil i'timad al amal ini juga bukan dalam rangka untuk mencela hasil-hasil yang mungkin saja didapatkan ketika kita melakukan amal. Ketika kita membaca doa, umpamanya doa lidafil bala, tolak bala, kemudian kita mendapatkan hasil berupa kita terjauh dari bala. Antara amal yang kita lakukan dengan hasil yang kita lakukan ini proses-proses sabab adi, proses-proses yang wajar yang harus terjadi, yang mungkin saja juga terjadi. Dan maqalah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujud zalal ini bukan dalam rangka untuk mencela itu, bukan dalam rangka untuk menjauhkan kita dari amal, bahkan itu merupakan bagian secara tidak langsung, bagian nasihat agar kita senantiasa beramal. Bahkan itu merupakan motivasi bagi salik, bagi abid, ubad, bagi muridin untuk selalu beramal. Amal apa saja. Karena apa? Karena kesejatian dari amal, kesejatian dari apa yang kita peroleh, nikmat atau hasil yang kita peroleh dari amal-amal yang kita lakukan itu, li'anna dzalika minnatum minallah, merupakan bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak seyogianya kita meninggalkan amal. Ya, hanya karena kita takut kita akan iktimat kepada amal. Tidak seperti itu. Kalau ini terjadi, maka kita akan menjadi orang pasif. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang beriman, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bisa memaknai kehidupan ini sebagai bagian yang harus dilalui melalui serangkaian ikhtiar lahir dan batin, akan tapi juga di sisi lain senantiasa terjaga kekuatan iman, kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti dari apa yang beliau utarakan ini tiada lain adalah mendudukkan apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan amal, kesejatian amal,
dan apa yang akan diperoleh ketika kita melakukan amal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah apa yang kita lakukan hari ini terkait dengan usaha-usaha lahir, usaha-usaha batin kita untuk memproteksi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya terkait dengan merebaknya wabah corona. Ini merupakan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang seyogyanya tetap kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, semaksimal mungkin. Akan tetapi di sisi lain, kita sebagai seorang muslim yang dituntut untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu menyadari bahwa posisi amal yang kita lakukan ini tidak lain, tidak lebih hanya sebatas amal, bukan sebagai sesuatu yang pasti menentukan hasil, menentukan kehidupan, menentukan apa yang ingin kita dapatkan, yaitu berupa terjaganya kesehatan, terjaganya kehidupan kita, dan sebagainya. Amal tetaplah amal. Hasil semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi pribadi yang aktif, pribadi yang kuat imannya, dan mampu mendudukan sesuatu secara baik, tepat, dan proporsional. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup sekian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo, madu asma'an mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu Asma Bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Hidayati mengucapkan selamat kepada Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan program ngaji online. Program ini sangat bermanfaat dan sangat sesuai di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap memberikan layanan pengajian alternatif bagi umat sehingga tidak perlu berkumpul dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi warga Kulon Progo khususnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap ngaji dengan memanfaatkan program ngaji online dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kulon Progo. Semoga cobaan ini segera berakhir dan semoga teman-teman diberikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona, wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 atas jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layisnu Kulon Progo, dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap.